Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi asril awakhir ma la yajtahidu ghayruhu. Ikhwatal iman, jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji kepada Zat yang segalanya dan miliknya pujian itu atas segala karunia yang telah dianugerahkan ke dalam diri kita, sehingga dengan kekuatan iman dan dibarengi dengan takwanya kita masih dapat hadir di majelis ilmu ini, meskipun kita sudah mendapatkan uzur untuk tidak hadir di tempat ini karena lagi hujan, tapi karena kekuatan iman inilah kita terpanggil, kita memburu 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, dan semoga kita keluar dalam bulan suci Ramadan ini dalam keadaan suci, sesuci-sucinya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang kami bacakan tadi dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asri awakhir min Ramadan yajtahidu ma la yajtahidu ghairuhu. Ini salah satu ungkapan yang mestinya dan seharusnya kita jalani pada 10 terakhir ini. Salah satu ungkapan cinta terhadap ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan, khususnya pada 10 terakhir ini. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 10 terakhirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut 10 terakhir ini yajtahidu ma la yajtahidu ghairuhu. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyambut hadirnya 10 malam terakhir itu? Bahkan dikatakan dalam hadis ini yajtahidu ma la yajtahidu ghairuhu. Kalau di awal Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam 10 terakhir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yajtahidu ma la yajtahidu ghairuhu. Kesungguhan yang nyata mestinya kita tampakkan pada 10 hari terakhir ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk menjemput keberkahan pada 10 terakhir ini, sebagaimana sesungguhnya kesungguhan yang tidak pernah dilakukan di hari-hari yang lain. Ikhwatal iman, jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan bagaimana kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput keberkahan pada 10 hari terakhir Ramadan ini. Salah satunya hadis yang mungkin tidak lumrah yang kita dengarkan pada 10 terakhir, idza dakhala asrul awakhir min Ramadan syadda mi'dharahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan, merapikan pakaiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui betapa mulianya 10 hari terakhir ini.
Sampai kesungguhan itu pun disampaikan dan diingatkan kepada kita, bersungguh-sungguh. Maka ketika kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersungguh-sungguh untuk mendapat ridho berkah pada 10 hari terakhir ini, maka pasti kita akan mendapatkan salah satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Maka ada giat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai contoh untuk kita kerjakan, sebagai contoh untuk kita lakukan pada 10 terakhir. Yang pertama tadi, Caddamizor, mengencangkan sarung, merapikan pakaiannya, bersiap-siap untuk segera menjemput keberkahan yang terdapat pada 10 malam terakhir ini. Selanjutnya yang dikatakan dalam hadis ini, ketika Rasulullah SAW mengencangkan pakaian yang mengencangkan sarungnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan? Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam pada malam 10 terakhir dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Menghidupkan malam-malam 10 terakhir dengan kegiatan yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu baik. Ini tentu menjadi cerminan dalam diri kita. Bagaimana ketika kita melihat keluar sana, bagaimana ketika kita memandang kehidupan kita sekarang, yang mana semakin hari semakin maju keadaan kita ini, bahkan dibenturkan oleh modernisasi. Ini yang banyak terjadi. Pada dasarnya Ramadan ini seperti hal layaknya kita seorang membalap maraton misalnya. Di hari pertama kita sudah berlari, di hari kedua pun demikian, 10 hari kedua pun demikian. Maka saatnya lah kita berlomba-lomba untuk menggapai garis finish. Kita kencangkan sabuk pengaman kita. Kita menghidupkan malam-malam 10 terakhir ini dengan amalan-amalan kebaikan. Maka dalam lanjutan hadis ini dikatakan Rasulullah SAW dalam 10 terakhir ini, wa aiqadha ahlahu, inilah salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menghidupkan malam-malamnya, ketika berbuat ibadah pada 10 terakhir ini. Dia mengetuk pintu-pintu anaknya, pintu-pintu rumahnya, tetangganya, membangunkan untuk sama-sama menjemput sebuah keberkahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari hadis ini sebagai cerminan dalam kehidupan kita, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan yang paling pertama adalah sebuah kesungguhan. Kalaulah kesungguhan ini tidak terdapat dalam diri kita, maka semua amal yang akan kita rencanakan pun sia-sia. Semua planning yang kita sudah rencanakan pada awal Ramadan, kami akan menjemput keberkahan pada 10 hari terakhir ini, sia-sia kalau di dalam diri kita saja tidak ada kesungguhan. Kalau kesungguhan ini belum kita tanamkan dalam diri kita, maka jangan berharap kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Maka tentu sebuah kunci yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW pada 10 terakhir adalah kesungguhan yang nyata untuk senantiasa beribadah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan pada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau mungkin kita kali-kali 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Tentu pada tahun ini mungkin kita berbeda, karena ada yang berpuasa pada tanggal 11, ada yang berpuasa tanggal 12. Maka ini salah satu bukti bagaimana kita harus istiqomah pada 10 terakhir ini. Karena tidak bisa kita mengungkapkan malam ini adalah malam ganjil, namun malam ini adalah malam genap menurut si A dan si B. Tentunya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kesungguhan itu agar tidak turun lagi. Karena banyak di kalangan kita ketika mendekati 10 hari terakhir ini, gasnya semakin turun.
Padahal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gaslah, kencangkan lagi, kuatkan lagi, niatkan lagi. Karena apa? Tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malam 10 terakhir ini, malam Lailatul Qadar yang kita ingin jemput ini, turun malaikat mencatat. Malaikat turun membersamai kita. Namun tentunya kita belum mengetahui apakah kita mendapatkan. Apakah kita ini sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Maka salah satu rumusnya tadi adalah bagaimana kita istiqomah pada 10 terakhir ini, khususnya pada malam-malam ganjil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah optimalisasi waktu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 10 terakhir ini, kalau bisa pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak bermanfaat bagi diri kita, kalau bisa kita tinggalkan, Bu. Kita kejar keberkahan ini. Jangan sampai kita menyesali perbuatan kita ketika bulan suci Ramadan ini pergi. Jangan sampai kita menyesali perbuatan-perbuatan kita padahal Ramadan ini sudah pergi. Maka masih ada waktu untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang mesti kita perbuat pada bulan suci Ramadan ini? Tentu kita yakin kita adalah orang yang mungkin tidak luput dari yang namanya sebuah salah. Kita adalah mungkin orang yang tidak pernah mengakui bahwa diri kita ini suci dari kegiatan-kegiatan kemaksiatan ataupun kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini menjadi sebuah hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bagaimana pada 10 terakhir ini ada satu kenikmatan yang tidak bakalan bisa dibeli dengan uang. Adalah satu kenikmatan yang mungkin membuat kita ini merasa nikmat, baik di dunia dan maupun di akhirat. Nikmat apa itu? Nikmat al-maghfirah. Nikmat ini banyak orang yang tidak mengetahui. Nanti habis bulan suci Ramadan baru menyesal, kenapa tidak dari dulu saya mengambil nikmat ini? Kenapa harus habis bulan suci Ramadan baru kita ingat ternyata ada nikmat maghfirah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat pengampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu pengampunan. Karena kita yakin sejatinya kita sebagai orang yang memiliki akal, tentu kita mengetahui kadar diri kita ini, bahwasanya kita ini masih banyak terlilit oleh dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik itu disengaja ataupun kita tidak sengaja. Maka kata-kata taubat tabayatubu tauban wa taubatan ini diambil dari bahasa Arab yang artinya ar-ruju. Apa yang dimaksud dengan ar-ruju? Adalah kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita lahir dalam keadaan suci. Allah menganugerahi kita ini dari sebuah kesucian. Namun atas perbuatan kita sendiri adalah kesucian itu terkikis sedikit demi sedikit. Maka kesempatan bagi kita, khususnya pada bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita, ataupun kita yang akan meninggalkan bulan suci Ramadan ini. Maka apa yang mesti kita perbuat? Tentu semua orang ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semua orang ingin keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan suci lagi. Kita memulai lembaran baru lagi. Maka kita mengambil kesempatan ini dengan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa faktor yang mesti kita lakukan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor yang pertama adalah al-i'tiraf. Al-i'tiraf ini penting. Jangan sampai kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum melakukan al-i'tiraf.
Tentu al-i'tiraf ini adalah sebuah faktor utama agar kita bisa kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan al-i'tiraf? Al-i'tiraf adalah pengakuan diri kita, pengakuan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui dan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya orang yang belum suci. Saya orang yang senantiasa berbuat maksiat di hadapan-Mu, ya Allah. Maka sempatkanlah kami, izinkanlah kami pada 10 hari terakhir ini, usahakan kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan suci. Ini tentu yang berat kita lakukan, dan kadang-kala kita anggap ini sepele. Kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dan diikutilah perbuatan keburukanmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baik ini yang akan menggugurkan perbuatan-perbuatan buruk kita. Maka kesempatan dan momentum bulan suci Ramadan ini momentum yang paling tepat. Sembari kita berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Namun di akhir penutup, di akhir bulan suci Ramadan, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita keluar pada bulan suci Ramadan dalam keadaan suci lagi. Faktor yang kedua adalah jangan tobat sambal. Tentu kita tahu yang namanya sambal ataupun lombok. Nah, ketika mungkin kita makan di suatu warung yang mana kita tidak afdol makan karena tidak ada lomboknya, dimintalah, ambilkan saya lombok. Akhirnya dicoba ini lombok. Ketika dicoba, kita tahu lombok ini pedis. Kita tahu sambal ini pedis pasti. Namun tidak afdol namanya ketika makan tidak pakai lombok. Akhirnya dimakan. Pas dicoba, cobaan yang pertama langsung dibuang. Kenapa dibuang? Mengatakan pedis sekali lomboknya. Akhirnya mengatakan, toba nggak makan lombok, nggak mau makan lombok. Ternyata pedis. Berjalan berapa hari, ketika sampai di rumahnya berteriak lagi. Padahal sudah berjanji tidak mau makan lombok karena pedis ternyata lombok. Akhirnya makan nasi dan ayam di rumahnya. Tiba-tiba teringat kayaknya tidak enak kalau tidak ada lomboknya. Diminta lagi kepada ibunya bikinkan lombok. Ini yang dimaksud sebagai apa? Jangan kita bertobat sambal. Sudah dikatakan tidak mau makan lombok, akhirnya ketika makan dicari lagi tuh lombok. Padahal sudah berjanji untuk tidak mengulangi. Ini salah satu bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buktinya bagaimana kita bertobat dengan sebenar-benarnya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun terkadang kita menganggap sepele hal yang seperti ini. Tentu masih ada waktu bagi kita, khususnya orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu kita jemput keberkahan ini, kita jemput kemuliaan ini. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyambut 10 hari terakhir ini dengan sebuah kunci, yaitu kunci kesungguhan. Kesungguhan inilah perlu kita tanamkan dalam diri kita agar senantiasa kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita dipertemukan oleh malam yang penuh berkah ini dengan caranya yang kami sampaikan tadi. Agar tetap menjaga sholat malamnya, agar tetap menjaga terdarusnya, memperbanyak tilawah-tilawah Al-Quran. Maka kata ulama Saudi mengatakan, la taj'al hadha syahr ka ghairihi minasy-syuhur. Jangan menjadikan bulan suci Ramadan ini sama dengan bulan-bulannya ini. Ini sebagai singgungan kepada kita.
Jangan sampai bulan suci Ramadan ini kita anggap sama dengan bulan-bulan yang lain. Jangan sampai kemuliaan bulan-bulan suci Ramadan ini kita anggap sepele. Maka selalu disampaikan adalah ketika amalan-amalan kebaikan yang menurut kita biasa saja bisa jadi luar biasa karena kebaikan itu kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Maka kita mengajak keluarga kita lagi, kita ajak kerabat kita lagi, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika malam Rasulullah mengetuk pintu anaknya, mengetuk pintu saudara-saudara, mengetuk pintu sahabat-sahabatnya, untuk sama-sama kita menjemput keberkahan ini. Ini bisa kita lakukan. Kita ajak anak-anak kita untuk ikut sholat malam. Kita ajak kerabat-kerabat kita untuk beriktikaf di masjid, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir ini. Kita optimalkan ibadah kita pada 10 hari terakhir ini, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ampunan ini kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dengan keadaan merdeka dan dipenuhi oleh kesucian yang nyata. Ja'alani minal amilina wal faizin wa adkhalani bil jannati na'im mukim. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.